Dua pemain timnas Indonesia alami cedera jelang pemusatan latihan Piala Asia 2023. Kabar kurang menyenangkan terjadi beberapa waktu sebelum persiapan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Pasalnya, dua nama dikabarkan mengalami cedera pada pekan ini. Nama pertama tentu adalah penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Penjaga gawang 21 tahun tersebut mengalami cedera saat melakoni laga tunda pekan ke-18 lawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hernando Ari mengalami cedera pada menit ke-73. Ia harus mendapat perawatan dan bahkan sampai harus ditandu keluar lapangan karena masalah di kakinya. Kiper timnas Indonesia itu tak kuasa menahan tangisnya. Pada akhirnya, Hernando tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Andika Ramadhani. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Uston Nawawi mengonfirmasi bila Hernando Ari mengalami cedera engkel. Belum ada konfirmasi mengenai seberapa parah cedera yang dialami oleh Hernando Ari. Nama kedua yang mengalami cedera adalah gelandang yang membela Persib Bandung, Rachmat Irianto. Rachmat Irianto mengalami cedera pada laga Persib Bandung lawan PSM Makassar pada 4 Desember lalu. Pemain 24 tahun tersebut mengalami benturan keras dengan pemain PSM Makassar yang membuatnya cedera. Alhasil putra dari Bejo Sugiantoro tersebut juga absen pada laga Persib berikutnya saat jumpa Persik Kediri. Terkini pemain asal Surabaya tersebut terancam absen kembali saat jumpa Bali United. Tentu kabar cederanya dua pemain tersebut jadi lampu kuning bagi Shin Tae-yong. Pasalnya timnas Indonesia bakal segera bersiap untuk gelaran Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pastikan Justin Hubner bisa bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 menunggu nasib Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan Justin Hubner bisa bermain di Piala Asia Qatar yang akan digelar mulai Januari mendatang. Namun Shin Tae-yong belum bisa memastikan nasib Jay Itzes dan Nathan Chuaon karena proses naturalisasi keduanya masih belum usai. Justin Hubner telah menjadi warga negara Indonesia pada 6 Desember lalu. Sementara Jay Itzes dan Nathan Chuaon masih harus diambil sumpah kewarganegaraan RI. Sebelum berkancah di Piala Asia 2023, timnas Indonesia bakal lebih dulu menggelar pemusatan latihan di Turki. Shin Tae-yong berencana membawa 30 pemain timnas Indonesia ke training camp di Turki yang nantinya bakal mengerucut menjadi 23 nama untuk Piala Asia 2023. Untuk Jay Itzes dan Nathan Chuaon, PSSI masih menunggu kedatangan keduanya ke Indonesia supaya dapat dilantik sebagai WNI. Selain berlatih di Turki, timnas Indonesia juga bakal beruji coba dengan timnas Libya pada 2 dan 5 Januari mendatang di Antalya. Sesudah itu, timnas Indonesia akan mencicipi kekuatan timnas Iran di Qatar pada 9 Januari. Kabar baik buat Shin Tae-yong, si anak emas siap kembali bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mendapat kabar baik karena anak emasnya, yakni gelandang Persis Solo Zanadin Faris sudah sembuh dari cedera. Seperti diketahui, Zanadin Faris menjadi salah satu andalan timnas U20 Indonesia. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain emas Shin Tae-yong. Sebab Zanadin Faris sangat diandalkan oleh Shin Tae-yong saat tampil di ajang internasional. Kabar baik akhirnya datang, yakni Zanadin Faris sudah kembali dan bisa bermain. Zanadin merupakan pemain muda potensial dan bisa menunjukkan itu dalam permainan pertamanya setelah cedera panjang. Kembalinya Zanadin Faris tentu saja menjadi kabar baik buat Shin Tae-yong. Sebab ia akan memiliki banyak pilihan pemain untuk menghadapi agenda timnas Indonesia senior maupun timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong bakal memiliki lebih banyak pemain gelandang yang bisa diandalkan khususnya di timnas U23 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan Zanadin bakal dipanggil ke timnas Indonesia senior yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tak hanya untuk timnas Indonesia senior saja.
Ia juga bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah lolos ke Piala Asia U23 Qatar. Kekuatan timnas U23 Indonesia bisa bertambah lagi dengan kabar kembalinya Zanadin Faris. Sebab Zanadin sendiri sudah sering menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas U20 Indonesia. Sehingga ia pun memiliki peluang bakal menambah kekuatan timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi dalam ajang Piala Asia U23 tak akan bergulir bertepatan dengan agenda FIFA. Tentu saja Shin Tae-yong bisa kekurangan pemain karena pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot terancam tak dilepas ke timnas U23 Indonesia. Situasi ini tentu saja bisa membuat Shin Tae-yong pusing. Namun dengan kembalinya satu pemain seperti Zanadin tentu bisa menjadi kabar bagus ke depannya.